Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-temanku sekalian. Sebelum kita mulai menuntut ilmu, yuk kita perhatikan adab-adab menuntut ilmu. Yang pertama, niat karena Allah. Yang kedua, jangan lupa berwudu dulu ya. Yang ketiga, pakaian yang dipakai harus pakaian yang baik loh. Yang keempat, buku dan alat tulisnya harus lengkap. Yang kelima, harus duduk dengan tenang. Jadi tidak boleh tidur-tiduran ya. Yang keenam, harus didengarkan dari awal sampai akhir. Itu tadi adab-adab menuntut ilmu. Jika sudah siap, yuk kita baca doa dulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rizki yang baik dan amalan yang diterima. Amin. Selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Salatan wa salaman ala habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin, amma ba'd. Alhamdulillah, apa kabar anak-anakku sekalian, santri Kutab Awal 2A? Alhamdulillah, kita semua dalam keadaan sehat walafiat karena Allah masih menjaga kita, masih memberikan kita nikmat hingga hari ini. Salawat serta salam kita haturkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah hingga zaman yang penuh hidayah. Baik anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan mulai belajar kembali. Semoga apa yang kita pelajari hari ini Allah memberi taufik kepada kita semua dan memberi kemudahan untuk memahami apa yang kita pelajari hari ini. Baik, dengannya kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengatur semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Allah menciptakan tumbuhan dan Allah juga menciptakan hewan. Yang mana hewan itu tidak bisa hidup tanpa tumbuhan, dan tumbuhan juga memerlukan keberadaan dari hewan. Nah, misalnya kenapa tumbuhan memerlukan hewan? Misalnya
hewan, ada beberapa hewan yang kotorannya bisa dijadikan pupuk tanaman. Nah, kemudian ada juga tumbuhan yang dia bisa berbunga kalau ada lebah atau kupu yang hinggap dan kemudian terjadi perkawinan antar tumbuhan dan kemudian tumbuhan itu bisa berbuah. Nah, atau misalnya tanah itu perlu dibajak oleh kerbau atau sapi sehingga tanahnya subur. Jadi kalau tanahnya subur, apa yang ditanam itu bisa tumbuh dengan baik. Nah, tanaman itu seperti itu, membutuhkan hewan dan hewan juga membutuhkan tanaman. Nah, jadi Allah sudah menciptakan apa yang ada di sekitar kita ini saling bergantung, saling terkait. Tidak bisa tidak bisa kalau tidak bisa hidup tanpa bantuan yang lain. Nah, kita manusia juga begitu. Kita manusia membutuhkan tumbuhan untuk makanan, untuk menyerap polusi udara, untuk menyimpan cadangan air dan banyak lagi. Dan kita juga membutuhkan hewan untuk yang pertama pastinya kita makan. Kedua, bisa hewan itu untuk mengangkut barang bawaan, atau hewan itu untuk kendaraan. Nah, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan segala hal yang ada di sekitar kita ini dengan sebaik-baiknya. Maka kita juga harus bisa merawat ciptaan Allah dengan sebaik-baiknya. Merawat tumbuhan atau menanam tanaman itu juga merupakan sedekah. Sedekah itu perbuatan baik ya. Jadi ada pahalanya. Jadi menanam pohon atau merawat pohon itu ada pahalanya. Jadi kalau misalnya kita menanam pohon atau kita bercocok tanam di sawah, menanam padi atau jagung misalnya, kalau kita berharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak akan merasa rugi. Dan diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa seorang muslim siapapun yang menanam pohon atau menanam padi-padian atau biji-bijian, kemudian dan setelah itu hasil panennya itu dimakan oleh burung atau manusia atau hewan lainnya, maka apa yang dimakan oleh burung, manusia atau hewan itu adalah termasuk sedekah. Jadi orang bisa bersedekah dengan menanam pohon atau bercocok tanam di ladang, menanam padi atau jagung atau gandum dan lain sebagainya. Jadi Allah menjadikan perbuatan yang sangat mudah itu kemudian Allah janjikan dengan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, misalnya kita nanam mangga, terus mangga kita tuh ada yang nyuri gitu ya. Jadi mangga yang dicuri itu kalau kita ikhlas, maka itu adalah menjadi sedekah dari kita kepada orang yang mencuri. Nah, sedekah itu termasuk kebaikan ya. Jadi Allah mencatat mangga yang dicuri orang tersebut itu sebuah kebaikan untuk kita. Misalnya lagi, orang menanam padi, terus padinya dimakan sama burung-burung. Jadi, apa yang dimakan burung-burung itu adalah termasuk sedekah.
Dan itu sudah ada catatan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, bunyi hadisnya seperti ini. Ma min muslimin yaghrisu gharsan au yazra'u zar'an fayakulu minhu tairun au insanun au bahimatun illa kana lahu bihi sadaqah. Jadi artinya seperti yang Ustazah jelaskan tadi. Jadi kita bisa berbuat baik dengan hanya menanam pohon atau menanam padi-padian. Nah, padahal ketika kita menanam pohon, yang menumbuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita. Kita hanya bisa merawat, menyiram, memupuk, kemudian kalau ada ulatnya itu kita kita potong daunnya seperti itu. Yang menumbuhkan Allah, kita hanya bisa merawat sebisa kita gitu. Tapi kalau hasilnya itu ada yang memakan, maka itu adalah pahalanya untuk kita. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala sudah sangat mempermudah manusia untuk bisa berbuat baik kepada makhluk Allah yang lain dengan cara menanam pohon atau menanam padi-padian. Yang mana padi-padian itu bisa jadi padi-padian itu dimakan tikus atau dimakan ulat atau dimakan jangkrik seperti itu. Tapi kalau kita kembalikan lagi bahwa itu bernilai sedekah, kita tidak akan sedih gitu. Jadi apapun yang terjadi dengan tanaman kita, entah itu dimakan kayak hewan gitu ya, hewan yang makan buah-buahan, kayak misalnya codot gitu, atau misalnya dicuri orang buah yang kita tanam. Nah, kita tidak akan merasa sedih karena yang dimakan orang tersebut atau burung atau hewan lainnya itu Allah janjikan pahala sedekah untuk kita. Nah, bahkan bukan hanya yang menanam. Meskipun saat menanam itu kita meniatkan untuk nanti kalau sudah panen akan aku jual gitu misalnya. Misalnya kalian punya kebun kelapa gitu ya, banyak. Nah, terus kelapa kalian itu dipanen. Nah, habis itu kalian jual ke pasar. Nah, itu meskipun dengan menanam kemudian menjual, itu juga Allah janjikan pahala gitu. Jadi bukan hanya untuk dikasih, menjualnya pun kita bisa dapat pahala. Apa? Yaitu kenapa kita dapat pahala? Karena kita mempermudah seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bisa jadi kelapa itu ada orang yang membutuhkan kan, orang butuh kelapa untuk misalnya buat degan gitu, atau misalnya buat santan gitu. Banyak lain lagi kebutuhan-kebutuhan yang bisa dipenuhi dari menanam pohon atau menanam padi-padian. Islam ini menganjurkan sekali kepada kita untuk berbuat baik. Salah satunya dengan menanam pohon atau menanam padi-padian. Meskipun nanti itu hasilnya itu untuk dijual atau diberikan kepada orang, kita tetap mendapatkan pahalanya. Nah, baik anak-anakku sekalian, sekian dulu materi yang Ustazah sampaikan. Semoga dengan ini kita bisa lebih mensyukuri nikmat-nikmat Allah, terutama yang berada di sekitar kita. Dan semoga dengan mensyukuri nikmat Allah yang ada di sekitar kita, kita bisa bertambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Maha berkehendak, Allah Maha mengatur, dan Allah juga Maha luas kasih sayangnya.
Baik, kita tutup pelajaran kali ini dengan doa dan kemudian kafaratul majelis. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya Allah, berilah kami manfaat dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, dan ajarilah kami apa yang bermanfaat bagi kami, dan tambahilah kami ilmu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.